Jadi orang yang sholat itu adalah orang yang sesat. Berubah lagi, akhirnya jadi ganjil. Itulah nanti disebut nuzulul Quran. Quran yang bukan dihatamkan, tapi Quran yang udah jadi perilaku. Saya mengikuti sunnah Rasul, belajarlah sampai Cina. Daripada jauh-jauh ke Cina, orang Cina aja kita panggil ke sini, benar nggak? Kita seumur hidup rata-rata memutar ulang program yang sama, tapi mengharapkan hasil yang beda, gitu kira-kira. Aneh. Yang mati egonya, yang hidup Tuhannya. Saat ego mau hidup, Tuhan nggak hidup. Menurut Ki Surya Mentaram, ini salah satu filsuf Jawa, keren banget, Ageng Surya Mentaram. Dia tuh kayak Buddha, anak raja yang ngelepasin rajanya untuk menemukan ketuhanan gitu kira-kira. Tapi versi Nusantara. Bilang gini, statementnya keren banget. Kamu mau di level kaya banget atau kere banget gitu kira-kira? Kamu hanya akan melalui hidup sebentar senang, sebentar sedih. Udah. Kalau ada orang ngajak orang lain ngikutin keyakinannya dia, berarti dia juga kurang yakin sama keyakinannya, butuh teman masalahnya. Karena nggak yakin. Gini ya, ajaran gua lebih bener-beneran, so ikut aja. Nah berarti dia juga nggak yakin ya. Kalau dalam bahasa Quran, orang yang tertutup kepada realitas namanya orang kafir. Menurut Buddha, segala sesuatu yang di luar diri kamu semuanya netral. Oke, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertatap muka. Yang biasanya kita bertatap layar. Kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Terima kasih untuk Ibu Sahibul Bait yang menyediakan tempatnya untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa berkumpul, untuk bersilaturahim, dan kita kedatangan Ustadz Import ya. Jadi kemarin di request untuk ceramah, untuk ceramah. Dan seperti biasa, nggak tahu kita mau ngobrolin apa, mau bahasannya apa, karena saya rasa di sini kita open discuss aja, karena segala sesuatu yang datang dari question itu yang lebih jujur biasanya, dan saat kita bisa menemukan question itu, kita akan pas dengan konteks yang akan kita bahas gitu. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sebentar, supaya kita bisa hadir utuh di sini saat ini. Senantiasa kita bisa lebih fokus, karena dengan fokus pintu terbukanya hikmah kesadaran akan lebih terbuka. Oleh karena itu mari kita menghening, hening dipersilahkan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asyaqa mahiyya. Amin, 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita lebih rileks, santai. Dan hari ini kita akan open discuss. Tadi menarik ya, pemantik dari awal ini. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Ibu Bapak. Kalau nggak kita akan lanjut, karena tadi menarik bicara tentang religion, spirituality, belief, dan journey. Oh, itu menarik banget gitu. Jadi mungkin kita akan sedikit pemanasan. Apa sih agama, apa sih spiritualitas, apa pembeda antara believer dan seeker gitu ya. Yang saya rasa kita semua punya banyak question tentang itu. Dan kita akan lebih banyak sekali lagi kegundahan, pertanyaan nanti boleh dilempar ke floor. Karena saya rasa pertanyaan dari satu orang akan menjadi petunjuk untuk kita semua gitu. Setuju ya Ibu dan Bapak ya? Oke, Ibu Bapak jangan lemas-lemas gini kayak puasa sih, ya belum kan ya? Oke ya, sip ya. Oke, mungkin kita akan dengerin dulu pemaparan dari Ustadz kita. Jadi Kohen mungkin akan ngasih overview dan nanti kita akan banyak dialog. Mungkin nanti saya cuma mau nambahin footnote aja, catatan-catatan kecil yang mungkin dibutuhkan, dan kita akan open to discuss. Kepada Ustadz Kohen dipersilahkan. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Saya diundang untuk di acara Hafara ini untuk
saling berdiskusi lah, bertukar pikiran ya. Nah, terima kasih juga Kang Abu atas ruang dan waktunya. Jadi kita bahas soal tadi spiritual sama religion ya. Kesadaran lah boleh. Oh, kesadaran. What is consciousness? Oke. Oh. Nah, kesadaran itu kan sebenarnya luas ya. Ya. Pernah nggak teman-teman nih menganalisa yang make mata ini siapa? Yang melihat keluar. Ya. Terus yang menganalisa, yang menggunakan pikiran itu siapa? Ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan tuh yang sebenarnya simpel, tapi kalau dikontemplasikan, direfleksikan, itu akan membawa ke titik di mana pembahasan soal kesadaran itu sendiri. Itu. Sehingga pada saat dia bisa jadi pengamat atas dirinya sendiri, apa yang dilihat, apa yang didengar, di situ dia hadir di sini saat ini sekarang. Ya. Jadi kesadaran itu simpelnya adalah soal pengenalan diri. Simpelnya. Kalau mau dipersempit gitu, tapi ada ranah yang lebih luas daripada itu sebenarnya. Ya, karena kalau kita mulainya dari pengenalan diri, maka itu akan membawa kita mengenal, yang tanda kutip kalau di agama Islam tuh dituliskan siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya tuh. Nah ini jadi menarik nih. Ya. Kenapa itu selalu digarisbawahi gitu? Karena sebenarnya koneksi antara pencipta dengan makhluk ciptaannya itu tidak pernah terputus. Nah, kesadaran itu menjembatani untuk menyadari mengenai hubungan diri dengan penciptanya sendiri. Ya. Nah, nanti kalau kita bicara spiritual itu soal perjalanannya tuh. Menyelam masuk ke dalam lautan kesadaran itu sendiri. Tapi subjeknya adalah siapa? Diri kita sendiri. Kenapa saya ngalamin ini? Kenapa saya harus berjodoh dengan si A si B? Ya. Kenapa saya diperjalankan di situasi yang seperti ini? Itu kan pertanyaan yang tanda kutip itu mengkerucut soal pengenalan siapa aku gitu. Ya. Karena yang saya alami adalah saya awakening di umur 40 tahun, ternyata selama 40 tahun fokus saya tuh hanya keluar. Saya jadi nggak kenal nih, siapa Cohen tuh nggak kenal saya. Ya, sampai di titik saya mengalami sebuah peristiwa ya, yang membuat saya itu harus masuk ke dalam diri. Karena di luar diri udah kacau. Mulai dari COVID, kejebak yang namanya soal kekurangan, ya, banyak hutang, ya kan, dikejar-kejar debt collector. Ya. Tetapi itu sebuah peristiwa yang sebenarnya diatur sedemikian rupa agar Cohen mengenal siapa diri Cohen sendiri. Ternyata pada saat saya nyari keluar, tanya, yang didapat hanya petunjuk. Karena fokusnya masih keluar tuh. Ya, belajar A, B, C, D. Ternyata yang di A, B, C, D itu hanya petunjuk. Semua hanya petunjuk. Dan petunjuk itu cuma mengarahkan satu aja. Masuk lagi ke dalam diri. Kenapa? Karena baik itu kesadaran, baik itu yang ranah spirit, ya. Jawabannya hanya ada di dalam diri masing-masing teman-teman semua. Sehingga disitulah proses pensucian jiwa itu dimulai itu. Dimulai. Dia mulai melepas yang bukan aku, ini bukan aku nih. Keinginan ingin diakui, ingin dihargai, itu bukan aku tuh. Karena kalau kita bicara spiritual tuh, kita bicara soal yang namanya itu bagian dari Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang tanda kutip dititipkan untuk membersamai jiwa kita. Ya, mungkin teman-teman sering dengar
Nanti kalau udah selesai saya pengen pulang. Selesainya itu kan waktunya itu pada saat raga ini selesai kan. Kembali ke tanah kan. Percikannya kemana? Pulang kan. Kalau kamu dalam hidup ini nggak ngenal percikan itu yang di dalam, gimana bisa ikut pulang? Ya. Nah di sini saya tuh sampai menggugat diri saya sendiri, keyakinan saya sendiri. Yang dimana dulu saya seorang Buddhis, nggak pernah ada pembahasan soal Tuhan tuh nggak ada, minim lah. Ya. Ternyata begitu saya menggugat, saya mencari keluar, belajar Islam, belajar Katolik, ya, sampai terakhir belajar Taoisme, itu ternyata adanya di dalam diri. Jalan masuknya itu di dalam. Kenapa? Karena pada saat saya mengenal diri, saya melepas dulu. Ini bukan saya nih. Yang dimana jiwa yang tanda kutip itu terbelenggu oleh pikiran, perasaan, emosi. Oke? Nah, kalau jiwa masih terbelenggu ini, jiwa itu belum dalam keadaan tenang. Kalau belum masuk dalam keadaan jiwa tenang, dia nggak bisa connect sama tanda kutip spirit atau ruh itu. Karena ada batas suci tuh di situ tuh, yang dimana ego nggak boleh masuk, pikiran nggak bisa masuk gitu loh, emosi, perasaan itu harus dilepas dulu. Nah esensi orang sholat tuh kan begitu ya, wuduh dulu, ya kan, dia bersihkan dulu semua tempat-tempat yang tanda kutip berpotensi ada ego, ada emosi, sehingga dia bisa mencapai satu level ketenangan yang membawa dia terkoneksi dengan spirit itu sendiri, ruh itu sendiri. Tapi orang sholat juga nggak ngerti-ngerti amat sih. Kan belajar, sama-sama belajar gitu ya. Nah, jadi itu soal koneksi sebenarnya. Ya. Dan jiwa kita ini diberi waktu untuk mengenal Tuhan tuh melalui percikan yang ada di dalam tubuh kita sampai raga ini selesai. Ya. Makanya saya tuh berharap di generasi-generasi di bawah kita tuh bisa awakening sebelum dia masuk ke level yang umur yang terlalu telat gitu loh. Kita ini udah telat sebenarnya. Kita enak aja. Oh. Saya pertama kali sama Kang Abu bahas seperti itu, Kang, kita harus passing over something ke next generation, nggak bisa gitu. Awakening 40 average rata-rata ya. 60 kita udah punya stigma nih, lo udah mau 60 udah bagus gitu. 20 tahun untuk mengenal diri. Tapi apakah langsung? Enggak. Kalau dia 10 tahun muter-muter, jatuh bangun, keluar masuk, terus 10 tahunnya lagi, apa yang bisa disiapkan untuk passing over ke next generation, ke anak cucunya dia? Gak ada. Kenapa? Karena 10 tahun itu, 10 tahun setelah kita awakening dan kita kembali ke jiwa tenang tuh, itu dibutuhkan yang namanya itu proses aktualisasi potensi. Kita semua tuh punya potensi masing-masing. Pertanyaannya adalah, kenal dirinya nggak? Kalau nggak kenal dirinya, pasti nggak kenal potensinya. Kalau nggak kenal potensinya, kita mau aktualisasinya, mau hadirkan menjadi wujud apa? Ilmu. Ya kan kita belum kenal diri. Ya, karya nggak ada. Kita juga nggak kenal potensinya. Yang sejati, yang sebenarnya dari lahir itu udah dititipkan. Tapi semua dalam proses perjalanannya kan terbungkus tuh, terhijab, menjadi mental block, emosi, pikiran, perasaan yang terus-terus tuh menggoda dan menghasut, sehingga jiwa tuh terbelenggu tuh. Nah makanya kenapa proses pertama adalah proses tazkiyatun nafs. Itu wajib. Kalau menurut saya, pensucian jiwa, dia melepas nih. Lewat proses apa? Penerimaan. Jadi ada strukturnya tuh dulu saya belajar. Pertama adalah tazkiyatun nafs. Masuk ke ranah
sampai bisa ridho. Ridho nanti jadinya mutmainah. Mutmainah masuk lagi ke nafi isbat tuh. Mana hak, mana batil tuh. Di situ berserah, harus berserah, nggak bisa. Karena dia nggak akan tahu perbedaannya gitu loh. Kecuali dia berserah dan dia menyaksikan. Baru bisa masuk ke tauhid sentris. Nah, makanya di situ kadang-kadang kita jangan terburu-buru untuk ingin sampai ke satu titik, karena itu akan menjadi sebuah keinginan baru. Mungkin dari si pikiran, dari si ego, ya. Yang pasti itu karena fokusnya keluar. Jadi fokus cuma ada dua. Ke dalam diri dan keluar diri. Kalau keluar diri, ya, fokus itu hanya untuk mengejar perolehan. Kalau keluar, ngejar perolehan cuma ada 3. Kalau dari saya nih, harta, tahta, cinta. Raisa terakhir. Oh, Raisa belum. Belum pantas nih kalau Raisa. Ya. Harta, tahta, cinta. Tapi kalau dia masuk ke dalam diri, ya, fokusnya hanyalah untuk apa? Pertumbuhan jiwa. Karena secara kodrat jiwa kita sekarang belajar dan bertumbuh di kehidupan ini. Mau di raga apapun itu. Ya. Jadi kita semua sedang belajar dan bertumbuh. Nah, pada saat dia fokus keluar dan mengejar perolehan, harta, tahta, cinta itu, yang dominan digunakan adalah emosi dan juga pikiran. Ya. Bagaimana dia menggunakan emosi untuk mungkin ego, ya kan, hasrat, kemarahan, kesombongan, bahkan menghalalkan segala cara. Ya, baik di ranah harta, tahta, cinta. Tiga-tiganya di aspek ini dipakai tuh, emosi dan pikiran. Otomatis yang digunakan panca indera. Dia hanya menggunakan panca indera, 5 indera ini aja. Tapi begitu dia bisa melatih fokus untuk ke dalam diri, mengenal dirinya sendiri, disitulah mulai hadir yang namanya rasa, intuisi, suara hati, yang dimana itu melampaui 5 indera yang kita gunakan sehari-hari. Ya. Nah, kenapa? Karena ranahnya itu akan berbeda. Dia akan mengakses banyak sekali sensitivitas dari alam semesta ini yang tanda kutip itu berhubungan dengan energi, vibrasi, dan frekuensi itu. Ya, di saat kita fokus ke dalam diri, sensitivitas kita akan meningkat. Contoh, dulu waktu fokus keluar, ngumpul-ngumpul, ya, kita ngumpul-ngumpul, kita show off mengenai pencapaian kita, ya kan? Kita pakai topeng semua baik-baik saja, ya kan? Nah, itu kan sebuah perilaku tuh, yang dimana sensorik yang lain yang di dalam diri, sensitivitas itu diabaikan. Tapi begitu kita mulai fokus ke dalam diri, kita bisa nggak nyaman loh nongkrong dengan orang yang sama loh. Ya, tubuh tuh ngasih sinyal, udah nggak enak, udah pergi gitu. Tapi pikiran kadang-kadang jangan nggak enak lah gitu kan. Nah, makanya di saat kita fokus ke dalam diri, intuisi, rasa itu akan mulai hadir dengan sendirinya. Bahkan suara hati yang memberikan petunjuk. Kenapa? Karena udah, ya, di situ udah bukan babnya lagi kita untuk fokus keluar. Biasanya di umur-umur tertentu suara yang di dalam itu makin kuat tuh.
Nah, kesadaran itu menyadari segala itu semua, baik yang di dalam maupun yang di luar. Sehingga dia tidak lagi terburu-buru untuk mengambil sebuah pilihan, keputusan yang berujung dia itu mulai belajar mengamati. Belajar diam, mengamati, jeda. Menggunakan yang terpenting adalah mulai menggunakan akalnya. Gitu. Karena di saat kita fokus keluar, akal itu digunakan hanya untuk ngejar sesuatu tuh yang nggak bisa kita bawa juga sih sebenarnya. In the end of the day ya. Sehingga tidak menghadirkan, kita tidak menggunakan akal secara sehat dan tidak membawa sebuah makna yang bisa kita wariskan ke sesama. Jadi nggak ada unsur kebermanfaatannya tuh. Gitu loh. Kalau kita bicara soal materi ya terbatas kan ya. Tapi kalau misalnya kita soal ilmu itu kan bisa panjang tuh. Walaupun di saat kita sudah tidak ada lagi. Nah, jadi proses pengenalan diri, dimulai dari proses pengenalan diri itu ya kuncinya salah satunya mulai dari menyadari fokus. Di saat kita bisa fokus ke diri, nah di situ sedang melakukan proses pertumbuhan jiwa. Di saat kita fokus terlalu keluar, jangan-jangan kita digoda untuk mengejar perolehan, yaitu harta, tahta, dan cinta. Sementara gitu Kang Abu ya. Oke, sip. Kita tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Ini ngomong-ngomong mutmainnah, nafi isbat gitu ya. Menurut pandangan Buddha nih ya. Ini siapa yang Islam ya? Tukeran gitu ya. Oke, mungkin saya bolding dulu sedikit ya teman-teman ya. Habis itu silahkan ada pertanyaan, ada pemantik, kita open gitu ya. Kita open gitu. Saya mungkin mau memulai dari konteks yang namanya agama. Ya, kita bicara dulu dalam konteks yang namanya agama gitu. Karena kalau kita bicara dalam etimologi bahasa, agama itu dalam bahasa Inggris disebut religion, dalam bahasa Latinnya disebut religare. Apa itu yang dimaksud dengan religare? Religare means menyatukan sesuatu yang terpecah gitu kira-kira. To bind. Jadi kalau sekarang udah bicara dalam konteks agama yang kita tahu, sebenarnya ini sudah menurun dari konteks esensi menuju kepada institusi gitu kira-kira. Makanya kan gini, kalau misalnya paling gampang gitu ya, ada seorang pengembala, si domba-dombanya lagi kabur kemana-mana, diikat pakai satu tali, iketan ini yang ngebuat mereka kumpul satu, menyatu, dan dari terpencar menjadi satu gitu. Ya, that's called religion sih sebetulnya. Jadi kalau sekarang berbicara tentang religion itu adalah menyatukan sesuatu yang terpecah untuk kembali kepada kesatuan gitu. Makanya dalam tradisi Islam, kesatuan itu disebut tauhid. Pernah dengar nggak? Makanya di Pancasila disebut ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Satu gitu. Karena satu itu numerik, tapi Esa itu artinya menyatu. Contoh-contoh. Kita sama ruangan ini satu atau menyatu? Menyatu. Dimanapun tubuh kita di ruangan ini gak pernah terpisah dengan ruangan gitu. Jelas ya? Nah, sekarang orang bertanya, orang selalu mengatakan aku mau mencari Tuhan. Betul? Pertanyaan saya, kalau mencari itu base-nya yang ada atau yang nggak ada? Nggak ada. Kalau Tuhan ada nggak? Jadi kalau mencari Tuhan, mencari yang ada, aneh nggak? Aneh. Betul nggak? Makanya kalau sekarang aku mau mencari Tuhan, lah kan udah ada. Nggak usah jauh-jauh gitu. Itu malah lain cerita. Ya nggak apa-apa lah. Lah, karena salah satu prospektus agama itu hadir, agama hadir untuk berbicara lingkungan sosialnya ada, ekonominya ada. Makanya dia bisa bertahan panjang karena berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi gitu kira-kira. Ya, nah,
Tadi yang disampaikan sama Kohen, mungkin saya mau nge-breakdown dulu sedikit, habis gitu nanti kita langsung tanya jawab gitu ya, supaya nanti dapatnya apa, yang didiskusikannya apa gitu. Saya kasih contoh gini ya teman-teman. Saya harus rada coret-coret nih ya, nggak apa-apa ya, supaya ada visualnya gitu. Contoh. Ini kita bicara tentang konteks yang namanya hidup gitu. Kan tadi topik besar kita adalah consciousness gitu ya, kesadaran. Kalau kita bicara dalam konteks hidup, apapun konteks hidup yang nanti berkaitan sama Tuhan lah, dalam tradisi Islam disebut Allah lah, apapun itu penamaannya, ini kan cuma nama gitu ya. Kita menggarisbawahi bahwa beda antara tahu dan kenal gitu. Beda nggak? Beda antara tahu, kenal, dan percaya gitu. Itu juga beda. Pertanyaan besar adalah, percaya Tuhan nggak? Tapi tahu? Belum tentu. Betul nggak? Makanya dengan konsep-konsep percaya, tahu, yakin, bagus sih. Tapi kalau pinjam lagi ke tradisi Islam, nomor satu basic dari rukun Islam, bukan kamu percaya, bukan kamu tahu, bukan kamu yakin, tapi kamu bersaksi. Betul nggak? Dan bersaksi itu bukan aku percaya, bukan. Tapi aku bersaksi. Bisa bedain dulu nggak mana percaya dan mana bersaksi? Bisa bedain nggak? Ini diam-diam gini sih? Hah? Gini. Saya kan belum ke area makanan nih ya, belum. Oh ya, kok yang ikut ngaji di sini itu rata-rata emang mau nebeng makan siang sih. Jadi ini tuh lucu-lucuan aja. Intinya makan siang. Ini intermezzo nih. Intermezzo. Ya, jadi kita ngomong cuma nunggu nanti ke makan sore sih sebenarnya. Jangan-jangan dengerinnya kesana fokusnya. Ya orang tempat makan sama kajian dekat ini gitu ya. Ini distraksi sih sebenarnya ya. Oke. Nih ya, ini yang terjadi nih. Kalau kita bicara tentang Allah, sekarang kita sedikit ya mungkin ini agak lebih abstrak gitu ya. Tapi let's try to define. Belajar sedikit untuk memberikan sebuah definisi singkat gitu kira-kira. Contoh. Dalam ajaran agama, khususnya Islam, ada kata-kata ibadah. Betul? Oke, ibadah. Ibadah itu secara bahasa artinya menghambakan diri. Betul nggak? Berarti kalau menghambakan, kita menjadikan diri kita hamba, hamba itu lawannya Tuhan. Makanya Tuhan itu, basic katanya asalnya dari Tuhan, disebut nanti akhirnya jadi Tuhan, gitu kira-kira. Ini long term lah, panjang gitu ceritanya. Makanya dalam perspektif Inggris, Tuhan itu ada dua. Satu disebut Lord, satu disebut God, gitu. Oke? Maka dalam perspektif Arab, God itu nanti disebut Allah, Lord itu disebut ilah, gitu. Makanya kalau di surat An-Nas, ini bisa ilah, bisa rob, itu sama aja. Sementara itu dulu. Makanya ada Robinas, Malikinas, Ilah, Hinas. Berarti ada Lordship, ada God, gitu kira-kira. Oke, sampai sini? Pertanyaannya. Dalam ajaran-ajaran agama, diajarkan untuk kita bisa menghamba kepada Tuhannya, which is nanti nama-namanya bisa beda, perspektif gambarannya bisa beda, tapi satu aja. Semua manusia dalam kehidupan ini hanya sedang menghambakan diri kepada satu yang kalau boleh dikasih definisi, itulah yang disebut namanya realitas. Titik, udah. Oke, sampai sini? Ibu dan Bapak kira-kira banyak damai sama realitas atau banyak perang sama realitas? Nggak usah ngejawab, udah tahu sih, cuman ya udahlah basa-basi ya gitu. Betul nggak? Maka bagaimana kita akan menghambakan kepada Tuhan ketika kita banyak komplain sama realitas gitu?
Jadi saya selalu menggarisbawahi gitu ya, orang sekarang belajar spiritual, kesadaran. Satu simple step saat kesadaran dan spiritualitas kita semakin oke, simple aja. Hidupnya jadi lebih banyak tidak komplain, udah gitu aja. Oke, sampai sini? Berarti once di situ ada complaining, ada ketidakpenghambaan yang datang dari yang tercipta dari sebuah program, sering kita sebut dengan yang namanya adalah ekspektasi. Jadi ya balik lagi ya, kita selalu berjalan dinamis. Kalau tadi Kohen ngomongin at the end of the day, semua apapun pada akhirnya pembelajaran kita, pengetahuan kita hanya tunduk kepada kenyataan. Titik aja udah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, tunduk kepada kenyataan hal mudah atau hal yang gak mudah? Gak mudah. Gak mudah. Karena dari lahir kita udah ditipu abis-abisan gitu. Kita udah dijauhkan dengan yang namanya realitas gitu. Nanti ada sekat besar antara realitas dan diri kita. Sekat besarnya ini namanya adalah kesadaran. Saat aku lepas dari kesadaran, pasti aku banyak komplain dan banyak menolak realitas. Kenapa? Karena selalu yang ingin terjadi dalam hidup bukan kenyataan yang dikirim sama Tuhan, tapi keinginanku yang aku selalu dambakan untuk terjadi gitu. Which is kalau tadi bahasanya Kohen tadi, kita berbicara tentang wilayah yang namanya ego. Jadi nanti perangnya tuh antara ego, realitas. Ego, realitas. Ego, realitas. Maunya A, kejadiannya B. Dan that's only problem we got gitu. Permasalahan yang kita selalu punya adalah maunya A, kejadiannya B gitu intinya. Ya. Artinya mau kita melalui jalur apapun, jalan manapun, ujung-ujungnya satu aja. Kata kuncinya yang tadi Kohen bilang, aku belajar untuk menerima. Acceptance sudah. Sehingga penerimaan ini, saya sering sebut bahwa level penerimaan kita itu terjadi karena penerimaan ini bentuknya adalah skill atau kemampuan. Jadi kalau kita nggak pernah melatih menerima, kita akan sangat sulit menjadi orang yang bisa menerima. Jadi penerimaan ini bukan anugerah, aku tiba-tiba bisa jadi orang sabar. Nggak bisa. Aku tiba-tiba jadi orang ikhlas. Nggak bisa. Skill. Nah, pertanyaan besarnya, kemana atensi power kita pergi, itu yang akan tumbuh, itu masalahnya. Dan kita secara kebanyakan tidak sadar mengontrol atensi kita karena itu sudah di wilayah yang namanya habits. Jadi nanti di wilayah ini keyakinan ada di sini, habits ada di sini, program ada di sini. Terus kalau orang yang nggak mau nyebrang ke sini nanti ngomongnya, aku kan emang gitu orangnya, gitu. Iya, aku tuh emang kayaknya keturunan pelit deh. Enggak, tiap hari emang latihan pelit sih, gitu. Aku tuh emang keturunan pendendam deh, gitu. Karena ngelihat dari historical orang tuanya tukang dendam, jadi aku dendam. Enggak juga. Nah, jadi balik lagi, kita sekarang lagi ada di dunia kiri ini untuk belajar. Jadi gini, di dunia kiri kalau dalam bahasa Islam ini disebut dunia. Side kanan ini disebut akhirat. Karena yang akhir itu pasti kenyataan, bukan keinginan gitu. Semakin keinginannya dikasih pupuk, dikasih power, makin tinggi nggak? Makin penerimaan realitasnya turun. Itulah yang disebut suffering. Teman-teman tahu ya, suffering itu terjadi pasti setelah menikah, udah gitu aja. Iya, pasti.
Karena sebelum nikah itu namanya engagement ring. Pas nikah namanya wedding ring. Abis nikah suffering gitu. Sip ya. Nah, jadi kita perlu ngerti dulu nih, kita mau main-main di dunia di mana kotak-kotak pengetahuan, limitasi, atau kita mau melepaskan ini untuk menerima ini gitu intinya. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Dapat ya? Paham ya? Karena mau belajar melalui tradisi Tao lah, Vedanta lah, Buddhism lah, Islam lah, ujung-ujungnya ilaihi rojiun, kembali ke sumber kok. Terus kembali ke sumber itu bukan mikir mati sih, bukan. Kembali kepada sumber hidup ini hanyalah yang akan terjadi adalah kenyataan. Maka orang yang tidak menerima kenyataan, diri palsunya lebih besar gitu. Diri palsunya lebih besar, pasti identitasnya menguasai, egonya menguasai, tadi tuh harta, tahta, cinta. Ininya lebih gede untuk bisa nerima ini gitu. Oke, sampai sini? Oke nggak ini? Ini pemanasan dulu ya. Belum mulai, belum warming up dulu nih. Supaya si peta-petanya lumayan kita paham dulu gitu. Ya. Sip ya, sampai sini ya. Oke ya. Nah, sekarang balik lagi nih. Satu nih. Berarti kita lahir nih. Kita lahir ke dalam realitas nggak sebenarnya? Iya dong. Nggak bisa minta lahir di mana, orang tuanya siapa, misalkan gitulah. Gitu. Berarti sejatinya kita terlahir dalam yang namanya realitas atau kenyataan. Tapi ini saya ulang-ulang nih ya. 1 detik kita lahir, kita dikasih hijab. Ini saya ngomong hijab bukan ngomongin kerudung, bukan ya. Hijab itu batasan. Kita dikasih kacamata, kita dikasih perspektif. Anak-anak sekarang ngomong kita dikasih POV, point of view. Oh ya, kemarin ngomong POV yang nontonnya ibu-ibu 70 tahun nanya, "Kang, POV apa ya?" Aduh, saya lupa ya. Maaf, salah circle nih gitu. Oh ya, maaf gitu. Bukan angkatannya, bukan. Kalau kita nggak cocok POV. Oh ya, cocok. Pertanyaan saya, maaf ya. Ini ada 200 orang yang datang nih. Terhadap satu hal punya POV-nya beda-beda nggak kira-kira? Kenapa begitu? Hah? Kenapa kita ngelihat sesuatu yang satu bisa ngomong A, yang satu bisa ngomong B, yang satu bisa ngomong C, satu ngomong B. Beda-beda nggak kira-kira? Beda, karena masing-masing punya hijabnya sendiri-sendiri. Oke? Berarti pertanyaannya, kalau kita semua sekarang pengen ngelihat realitas yang sebenarnya tanpa berdebat, tanpa berantem, satu, lepasin hijabnya. Bukan lepas kerudung, hati-hati ya, salah ngerti ya, hati-hati. Ininya yang harus dilepasin nih. Sehingga semua POV kita, semua konsep kita, semua apapun melihat realitas ini, itu yang disebut seapa adanya. Dan kita udah kadung menggunakan POV, point of view, yang ini nanti kaitannya sama program. Yang bagus tuh gini. Teman-teman, ibu bapak maaf ya saya mau nanya, yang benar itu rambut yang ikal atau yang lurus, yang mana? Campur. Yang benar tuh yang mancung apa yang pesek, yang mana? Campur. Yang benar tuh yang kulitnya hitam atau yang putih? Nah, ketika kita punya program, kita menjadi punya preferensi namanya. Sampai sini oke? Berarti kita masuk ke alam preferensi. Preferensi itu artinya disebut yang namanya dualitas. Itu baik, ini enggak. Kenapa? Karena senang ini nggak senang. Gitu.
Padahal menurut Buddha nih ya, Udah Islam. segala sesuatu yang di luar diri kamu semuanya netral. Sesuatu yang tidak netral adalah apa yang kamu berikan makna terhadap itu semua. Jadi kita dihadapkan sama kanvas kosong yang akan memberikan warna kanvas itu kacamata kita masing-masing. Berarti di dunia POV ini adalah dunia menilai namanya. Tapi di realitas ini namanya bersaksi. Karena begitu bersaksi hilang nilainya semua. Makanya kalau saya kaitkan sedikit dalam perspektif Islam, dualitas atau menilai ini disebut alam genap. Masih ada benar salah gitu. Tapi nyebrang ke sini ini disebut ganjil. Makanya kalau udah puasa lebih 21 hari, latihan diulang-ulang ikhlas, kamu akan menemukan malam yang ganjil, gitu kira-kira. Bukan tanggalnya, bukan. Kalau yang puasanya beda kan repot ya. So, ada yang tanggal 18 sama 19, ganjilnya beda nggak? Berantem nanti. Terus lagian kalau 21, 23, 25, masa tanggal 22 Jibril nganggur? Bener nggak? Masa nggak ada kerjaan Tuhan di situ? Misalkan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, dalam bahasanya Keanu Reeves, dunia dualitas ini disebut matrix. Inilah yang disebut mimpi. Jadi jangan-jangan ibu dan bapak lagi tidur mimpi. Begitu bangun tetap mimpi, tapi ngerasa lagi bangun. Ini lagi sadar lagi mimpi nih sekarang. Oh, yang bener ah. Lapar gitu. Nah, paham ya? Paham ya? Karena segala sesuatu yang membuat kita suffering itu sebenarnya nggak nyata kok. Dalam sebuah penelitian, sakit fisik itu 5%. 95%-nya terjadi dalam mental. Dan salah satu hijab terbesar antara kita dan realitas itu namanya jiwa. Salah satu perspektif jiwa yang paling dahsyat namanya pikiran. Makanya kalau ada kata-kata melampaui pikiran artinya apa? Pergilah ke dalam dirimu yang punya nilai lebih tinggi daripada jiwa. Itu apa? Percikannya Tuhan gitu. Itulah yang disebut kesadaran. Itulah yang disebut awareness. Bisa bedain nggak mana consciousness, mana awareness? Bisa bedain nggak? Ini kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Balik dulu ke sini. Itu nanti ada partnya gitu. Supaya nanti kita bisa ngerti bahwa saat aku bersaksi, aku lagi mendapatkan pengaliran dari, kalau dalam bahasanya tiga fakir, aku satu gitu. Source, Tuhan. Tapi saat aku menggunakan POV, aku lagi menggunakan aku tiga, namanya jiwa. Maaf ya, pikiran kita, nanti kan ini semuanya di cover sama tubuh nih ya. Oke, saya ulang ya. Aku satu itu Tuhan, sumber. Aku dua itu adalah ruhnya, percikannya. Aku tiga itu adalah jiwa. Aku empat ini adalah tubuh. Semuanya aku. Karena ada di sini semuanya. Oke? Nah, berarti pertanyaannya, kita semua dikasih modal kesadaran nggak kira-kira? Iya. Cuman ketutup kesadarannya. Sama apa? Sama semua program yang menghiasi semua keyakinan kita, identitas kita, dualitas kita, idealnya kita, dan seterusnya. Maka kita mati-matian ingin menjadikan ilusi untuk selalu melawan realitas. Maka dalam bahasa Quran, orang yang tertutup kepada realitas namanya orang kafir gitu. Berarti orang yang banyak komplain lagi jadi orang apa? Ibu bapak sering komplain nggak? Berarti, nah udah. Yang penting kalau udah ngaku, udah rada sadar gitu, mas, bagus ya. Oh ternyata aku nih yang ketutup sama kenyataan gitu. Gitu. Ya sampai sini oke?
Sampai sini oke? Sekarang pertanyaannya, yang bisa dirubah kenyataannya atau programnya? Nah, kita belajar tiap hari untuk update si program ini. Karena kalau ininya nggak diupdate, zamannya maju, hidupnya dinamis, tapi dia pakai old software gitu. Keyakinannya itu dari bayi, iya. Masa mau jadi bayi terus? Gitu ya. Nah, teman-teman, ini paradoks memang, tapi ya that's life. Switching dari program menuju kepada kenyataan, switching dari aku 3 menuju kepada aku 2, nggak ada jalan lain kecuali yang namanya penderitaan. Udah nggak ada lagi. Si suffering tadi gitu. Jadi, penderitaan itu selalu manggil kita untuk datang ke bangunnya kita menuju realitas. Sementara begitu ada penderitaan, kita tolak. Gitu nggak kira-kira? Semua orang, ya Allah, dekatkanlah aku kepadamu. Tuhan ngasih masalah. Ya Allah, nggak mau ini. Ih, gimana sih? Katanya lu mau dekat sama gua kasih caranya, lu nggak ambil gitu kira-kira. Paham nggak maksudnya? Karena kalau saya pinjam pakai bahasanya Cohen, Tuhan berbicara sama kita melalui peristiwa. Semua peristiwa adalah bahasanya dia untuk kita internalisasi, untuk kita bahasa Arabnya ikro. Apa sih gitu? Sampai sini oke? Sip ya? Dan mohon maaf ya, hanya orang-orang yang open belief yang bisa pindah dari kuadran 1 ke kuadran 2. Saya nggak menggunakan open mind. Kenapa? Mind itu nggak bisa kebuka sih sebenarnya. Yang bisa kebuka tuh kepercayaannya. Karena mind tuh selalu diginiin terus gitu. Once, ya boleh lah ya, kan sekarang tren juga. Ya kita harus open mind. Tapi mindnya kebuka, beliefnya nggak berubah, dia stuck di sini gitu. Karena yang terjadi sama diri kita, apa yang kita percaya. Sampai sini oke? Kita seruangan ini percaya bareng kalau di pohon itu ada hantu. Ada hantu nggak di situ? Kan tadi ceritanya percaya bareng. Ulang ah. Ya, ini mulai perlu top up baso kayaknya ya. Ini kita semua sama-sama yakin, percaya, deal. Oke, percaya, diceritain, diulang-ulang. Di situ ada hantu. Ada hantu nggak kira-kira? Bagi yang apa? Percaya. Betul nggak? Abis gitu kepercayaannya ditelan mentah-mentah, nggak pernah dianalisa. Oke, dengar-dengar, 3 generasi berikutnya udah jadi sebuah legenda besar. Di depan pohonnya rumah Ibu Tessa ada hantu. Oke? Berarti kita semua korban dari kepercayaan itu nggak? Iya. Suka nggak suka, mau nggak mau. Pertama kali yang menjadi program kita itu belief. Makanya kita nggak disuruh percaya. Kalau dalam tradisi Islam disuruh bersaksi. Makanya di kuadran 1 saya sering sebut ini namanya believer. Pokoknya percaya aja. Mentang-mentang yang ngomongnya pakai jubah, pakai kopiah, bener banget, percaya gitu. Terus yang ngomongnya model-model gini nih, misalnya, alah gitu. Bisa gitu nggak? Karena konteksnya saat kita mudah untuk percaya tanpa ada critical thinking, tanpa ada why. Dan sorry to say, salah satu pendidikan kita dalam konteks agama apalagi, kita nggak boleh disuruh banyak nanya loh. Betul nggak? Merasa itu nggak? Sip. Pertanyaan saya. Doktrin dogma itu nomor 2. Tapi yang nomor 1 dicontohkan. Anak akan selalu mencontoh ibu bapaknya. Itu yang pertama kali dia record. Ibunya gini, bapaknya gini. Ibunya gini, bapaknya gini. Ibunya gini, bapaknya gini. Jadi first belief-nya nggak kira-kira? Iya. Pelan-pelan udah gede, didoktrin lagi udah. Jadi teman-teman ibu dan bapak, disitulah kita perlu memahami, perlu ada peningkatan skill memaklumi, karena program kita semua gak ada yang sama. Beda.
Makanya kalau di Instagram kan suka ada kata, menurut keyakinanku. Ya keyakinan kamu aja, gue nggak yakin mah nggak apa-apa. Cuman orang suka maksa, kalau kamu nggak yakin berarti nggak beres gitu. Betul nggak? Iya, makanya jadi kolektif belief. Dan jadi kolektif menjadi konteksnya, believer ini hanya dia mau berkumpul gitu kira-kira. Semakin banyak, semakin pede. Makanya ranah-ranah believer tuh suka rese, suka ngajak-ngajak gitu. Kalau ada orang ngajak orang lain ngikutin keyakinannya dia, berarti dia juga kurang yakin sama keyakinannya, butuh teman masalahnya. Karena dia nggak yakin. Karena nggak yakin. Gini ya, ajaran gua lebih bener-beneran, langsung ikut aja. Nah berarti dia juga nggak yakin ya. Kalau ada temen, nah bener ye. Jadi dia senang banget bergerombol gitu. Bergerombol. Makanya jadi misionaris gitu. Ngajak gitu. Kayak MLM lah gitu kira-kira. Tapi nggak apa-apa juga ya. Nanti kapan-kapan kita bahas history of religion gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, tetapi di sudut pandang yang lain, inilah yang namanya seeker. Kalau seeker, dia akan percaya sesuatu yang udah dia alamin, titik, udah. Ya ibu bapak maaf ya, ini mau ada yang ngomong makanan enak, enggak, saya nggak percaya. Karena belum nyoba. Saya bisa ngomong itu makanan enak ketika icip, baru saya bisa ngomong Shadaqallahul Azim. Betul nggak? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kenapa? Udah ngalamin. Sekarang ada orang ngaji alif lam mim zalik gitu, ngerti enggak tahu enggak langsung Shadaqallahul Azim. Lah gimana? Pokoknya percaya aja. Sip ya, sampai sini ya. Oke ya. Oke nggak ini? Itulah kenapa saya ulang-ulang ibu bapak, jangan percaya-percaya amat juga omongan saya. Karena yang disampaikan ini adalah informasi. Simpanlah informasi di ruang skeptisnya masing-masing. Download aja dulu. Mau dari siapa, download. Dari siapa, download. Guru saya tuh ulang-ulang saya ceritain ini. Guru saya ngomong gini, Abu, belajarlah kamu mendengar orang yang kamu nggak suka. Males gitu. Kamu coba deh. Karena kenapa? Saat kamu mendengarkan siapapun, mereka lagi ngasih kunci. Meskipun saat itu kamu belum perlu kuncinya karena kamu belum ketemu sama pintunya. Paham nggak maksud saya? Karena at the end of the day, balik lagi, semua serpihan-serpihan kunci-kunci pengetahuan, kita akan nemuin pintunya kelak gitu kira-kira. Jadi maaf ya kalau sekarang kita memegang keyakinan lama, kepercayaan lama, susah switching ke sininya gitu. Dan ini pasti terjadi bolak-balik gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Nah itulah kenapa tetap aja gitu kalau kita mau bicara apapun, penerimaan terhadap realitas itu datang ketika kita sudah menurunkan ego, menurunkan bukan nggak boleh punya keinginan, bukan ya. Ego tuh perlu, kalau nggak ada ego nggak akan datang ke sini juga. Tapi pertanyaannya, pikiran yang menguasai kita atau kita yang menguasai pikiran? That's it, udah. Esensinya ada di situ gitu. Oke, teman-teman, ibu dan bapak, sip ya. Nah, saya kaitin sedikit nih. Kenapa ada puasa? Supaya aku 4-nya diem, aku 3-nya diem. Karena kalau aku 4 dan aku 3-nya diem, aku 2-nya bunyi gitu. Ini di dalam diri kita, di aku 2, dia tuh siaran tuh kayak radio. Tapi suaranya nggak kedengar, kenapa? Banyak noise gitu masalahnya. Udah nggak usah jauh-jauh lah ya. Ini ibu bapak ya, lagi duduk kayak dengerin saya ngomong, bener nggak? Pikirannya emang nggak tahu kemana. Dikit-dikit zut, dikit-dikit zut, dikit-dikit zut. Ada di sininya mungkin nggak 5 menit. Betul nggak? Makanya dalam bahasa Quran disebut kamu hidup tuh kalau nggak 1 hari, setengah hari. Karena kenapa? Being present right here, right now itu paling susah untuk dilakukan. Kenapa? Tubuhnya di sini, pikirannya bisa di mana-mana. Gitu kira-kira. Sip ya? Nah jadi secara sederhana dulu supaya nanti diskusi kita berkembang. Nanti kita akan bahas nih. Mana jiwa, mana yang namanya ruh,
mana ego, mana realitas, dinding ininya yang pelan-pelan harus kita hapus. Sampai sini oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita nanti ngebahas ini gitu? Silakan. Ada pertanyaan, ada diskusi atau ada mangga silakan. Punten. Maaf. Tadi kan Kang Abu bilang kalau misalnya Tuhan memanggil kita dari banyak peristiwa, terutama kita dari penderitaan aja, udah pasti dari itu gitu kan. Tapi aku kok melihatnya nggak semua sih gitu nggak semua gitu dari penderitaan. Bisa aja kita dari pembelajaran kita gitu, nggak mesti menderita kan untuk bisa kembali gitu, maksud aku sih gitu. Betul nggak gitu? Oke. Gini, penderitaan itu obat yang paling manjur untuk kita bangun sebenarnya. Saya mungkin pinjam dari tradisi tasawuf sedikit ya. 3 cara untuk kembali kepada Tuhan, at least 3 poin ini, nomor 1. Ini sering disebut the way of love, itu nomor 1. Itu 1. Yang kedua, the way of knowledge namanya. Nah, baru yang ketiga, the way of suffering. Jadi entah nanti melalui cinta, entah nanti melalui knowledge, entah nanti melalui suffering. Cinta ujung-ujungnya pasti ngalamin suffering sih. Betul nggak? Nah, ya. Yang teriak kenceng banget berarti ya. Knowledge akan mengalami suffering juga. Gitu. Makanya semua jalan ini, kalau saya pinjam dari tradisi Sufism, bahwa konteks untuk bisa bangun, entah melalui 1, 2, dan 3, nanti kita akan combine di sini gitu. Itu 1. Yang kedua, saat orang sudah menerima sufferingnya, udah lepas dari dualitas nggak kira-kira? Udah nggak ada suffering lagi. Kenapa? Yang ada kenyataan. Contoh nih, contoh. Kita bisa ngomong rugi dan untung berdasarkan hitungan kita nggak kira-kira? Iya, itu kan makna. Tapi bukan berarti nggak penting untuk dihitung, bukan. Tetapi saat kita berbicara, contoh nih. Hidup itu selalu kayak gelombang si stream water gitu. Gini aja. Makanya dia bisa ada di peak atas, ada di peak bawah. Ada di atas, ada di bawah. Menurut Ki Suryo Mentaram, nih ya, ini salah satu filsuf Jawa, keren banget, Ageng Suryo Mentaram. Dia bilang, keren banget. Dia tuh kayak Buddha, anak raja yang ngelepasin rajanya untuk menemukan ketuhanan gitu kira-kira. Tapi versi Nusantara. Gitu ya, Suryo Mentaram namanya. Dia bilang gini, statementnya keren banget. Kamu mau di level kaya banget atau kere banget gitu kira-kira? Kamu hanya akan melalui hidup sebentar senang, sebentar sedih. Udah gitu aja. Pelan-pelan senang, nggak lama sedih. Berarti kalau di sini kita lagi senang, happy, akan mengalami sedih nggak? Iya. Kalau lagi sedih, akan mengalami senang nggak? Iya. Bolak-balik nggak kira-kira? Jadi ibu bapak sekarang yang lagi happy, siap-siap sedih, udah gitu aja. Bener nggak ini? Karena nothing lasts forever gitu. Nggak ada yang selamanya tuh nggak ada. Kenapa? Yang abadi cuma 1, namanya perubahan. Pertanyaan. Mending seneng, mending susah? Kan kalau bahasa Quran ya, Quran tuh wise banget. Kamu jangan terlalu happy, jangan juga terlalu sedih, di tengah-tengah aja. Di sini nih. Nah, di titik tengah. Kenapa? Saat kamu senang diterima, saat kamu sedih diterima, artinya apa? Kita akan ada di sini nanti pelan-pelan. Jadi hidupnya tuh B aja gitu kira-kira. Nggak terlalu, kan ini ya, look up banget, look down banget gitu. Nah saat ini si kurvanya ke atas tinggi, jebret ke bawah, gini, nanti pelan-pelan gini nih.
Begitu tit. Tar dulu. Yang mati egonya. Yang hidup Tuhannya. Karena flip-flop, saat ego mau hidup, Tuhan gak hidup. Saat ego mau hidup, Tuhan gak hidup. Flip-flop tuh, vice versa namanya, berbolak-balik gitu. Berarti saat kita menggunakan ego, kesadaran pasti gak ada. Tapi saat menggunakan kesadaran, ego bisa aku kontrol gitu. Sampai sini oke? Jadi ibu dan bapak sadar nggak? Kita seumur hidup rata-rata memutar ulang program yang sama. Tapi mengharapkan hasil yang beda gitu kira-kira. Aneh. Mikirnya itu terus, keputusannya itu terus, tapi doa, ya Allah berikanlah yang terbaik. Tapi gitu mulu kerjaannya. Pelit mulu gitu misalnya. Marah-marah mulu gitu misalnya. Dan itu nanti nggak bisa lepas dari yang namanya hukum gitu kira-kira. Gitu ya. Nah jadi balik bahwa konteks menuju kepada kesadaran, balik lagi kata kuncinya adalah bagaimana tadi Cohen bilang untuk bicara mengenal diri. Makanya ini laboratorium hidup kita tuh ini nih. Tuhan tuh ngasih ini untuk dikenal supaya dia kenal isinya gitu. Saat kita masuk ke dalam lagi kita akan ngerti bahwa oh ternyata diriku bukan cuma nama ya. Oh ternyata diriku bukan cuma status ya. Oh ternyata diriku bukan cuma gelar ya. Oh ternyata diriku bukan cuma pikiran ya. Oh ternyata bukan perasaan, bukan emosi, bukan. Semuanya dibukanin. La ilah, ujungnya hanya ilallah. Gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Ini paham apa puyang ya? Ya nggak paham juga nggak apa-apa sih. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi nanti kita akan selalu belajar. Nah, ini kan kayak diskusi-diskusi ini kan sebetulnya updating sistem. Kebuka lagi. Kita dapat kunci dari sini. Saya ketemu Cohen, dapat kunci banyak nih. Kebayang nggak kalau saya rada-rada alergi gitu? Ya apa sih gitu? Nggak usah belajar ke Cina ya? Nggak usah. Saya mengikuti sunnah Rasul. Belajarlah sampai Cina. Nah ini. Iya, daripada jauh-jauh ke Cina, orang Cinanya kita panggil ke sini, benar nggak? Nah, jadi kita lagi mengikuti sunnah Rasul sih sebenarnya. Gitu teman-teman. Dapat ya? Sip ya? Dan perubahan yang paling sulit memang it takes time, yes. Karena untuk menjadi diriku saat ini perlu seumur hidup. Bener nggak? Jadi ya mohon maaf sih kalau udah 50, 60 rada susah memang sih gitu. Karena program yang diputernya udah terlalu otomatis sehingga itu udah beneran otonom namanya. Otomatis aja udah. Makanya sangat salut, sangat respect sama yang 50, 60, 70 mau belajar. Itu berarti willingness-nya tinggi banget gitu kira-kira. Top aja udah. Gitu. Oh ini 50, 60, 70 ya? Kok banyak tepuk tangan ya? Kan ini Gen Z ya? Kayaknya kita salah circle deh kok. Sip ya? Kira-kira gitu ya? Kok mungkin mau nambahin dulu dari perspektif? Oh ya oke. Mau keceret-ceret? Mau ya. dulu lah. Oke. Terima kasih Kang Abu, komprehensif sekali. Ya. Kalau saya mau nambahin aja sih, ngelanjutin aja ya. Jadi menarik tuh yang tadi Kang Abu sampaikan mengenai dualitas, non-dualitas. Saya mungkin mau sharing sedikit aja. Jadi dualitas itu kan soal dua poros ya. Yang dimana ada sisi positif, ada sisi negatif, betul ya? Non-dualitas adanya di sini nih, non-dualitas, ya. Yang dimana dia tetap netral, ya. Melihat kedua sisi itu sama. Nah, yang menarik adalah di saat kita tidak menyadari posisional jiwa kita lagi di mana, kita akan sibuk mengalami yang namanya peristiwa atau saya sebut sebagai konten.
peristiwa, sibuk aja. Nah, konten itu dialami muter-muter dia. Sebentar ke negatif, bentar ke positif, bentar senang, bentar sedih gitu ya. Nah, pada saat kita terlalu fokus ke konten, kita nggak akan bisa menemukan konteks atau makna. Jadi setiap konten itu pasti ada konteksnya, maknanya. Tapi karena kita masih fokus keluar, hanya fokus ke konten, maka kita sibuk untuk apa? Looping dia. Ngulang lagi gitu. Jadi dia hanya looping aja di sini. Padahal ternyata untuk menemukan konteks butuh menjadi pengamat, amati. Nah, mulainya dari mana? Belajar diem. Nah, puasa nih sebenarnya membawa kita nih sebagai pengamat atas diri kita sendiri, atas konten yang sedang hadir, realita yang cukup diterima, tanpa dilabel, tanpa harus dinilai, tanpa harus kita membuat sebuah kesimpulan. Nah, yang menarik adalah pada saat kita sedang mengamati, kita berada di titik tengah dari dualitas itu sendiri. Ada titik tengah. Ini yang disebut sebagai netral. Netral di titik dualitas. COVID ya udah netral, jalanin, terima dulu. Ya. Apakah saya harus takut? Ya sebentar nggak apa-apa. Tetapi kreativitas kita apa dong? Ya. Buktinya ditakut-takutin nanti nggak cuci tangan kita mati, kita nggak mati-mati sampai saat ini. Ya kan? Kita ditakut-takutin nanti misalnya itu nanti ayo lo, nanti kamu udah mau tagihan ini, uangnya belum ada. Ya bisa lewat juga akhirnya. Artinya untuk menemukan konteks atau makna itu butuh netral, butuh amati. Nah, setiap makna yang didapat dari sebuah peristiwa yang kita puter-puter looping di sini, dia dapat satu makna makin naik. Dapat satu makna makin naik. Makin dapat satu makna makin naik. Sampai di titik dia mencapai titik non-dualitas. Disinilah baru dia mulai bisa menyaksikan. Kenapa? Karena kumpulan dari konteks-konteks inilah yang disebut sebagai esensi atau hakikat. Kenapa bisa disebut itu? Karena konten ini sudah terjadi sempurna sesuai dengan perintahnya. Artinya dari konten ini, dari peristiwa ini ada makna, ada pesan dari Sang Pencipta untuk ditemukan lewat yang namanya makna atau konteks. Kumpulan makna ini yang kita kumpulin satu sampai di titik kita bisa mencapai ke tempat non dualitas. Disitulah posisi kita sudah sebagai penyaksi. Dan yang menarik adalah semakin dia dekat dengan titik non dualitas itu, dia makin dekat dengan Sang Pencipta. Di titik inilah koneksi itu makin dekat dan dia bisa mendownload yang disebut sebagai sifat-sifat Tuhan. Makanya orang yang bisa netral dan bisa tidak menilai dualitas itu, bisa menerima dualitas itu, dia tidak lagi menggunakan penilaian dari ego, tapi dia menggunakan yang namanya itu sifat-sifat Tuhan itu. Empati pasti muncul dulu. Yang tadi saya benci sama dia jadinya, oh kok saya kok kasihan ya. Kenapa dia gitu terus ya? Gitu. Ya. Kenapa? Karena ada sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang di diri kita yang tanpa kita sadari terdownload. Tapi semua ini adalah proses
kembali menjadi. Bukan berarti teman-teman harus bekerja, enggak. Mengenali diri itu adalah proses kembali menjadi, yang dimana sebenarnya kalian sudah menjadi itu. Gitu loh. Nah, konteks puasa itu sebenarnya adalah belajar untuk mengamati, belajar untuk menemukan konteks, belajar untuk mengumpulkan konteks dan dirangkai menjadi esensi. Jadi maknanya itu tuh kayak kepingan puzzle. Begitu kita rangkai semua kepingan puzzle itu, kita bisa menyaksikan secara keseluruhan. Oh, ternyata ini tuh perjalanan yang sudah disiapkan dan diarahkan untuk saya jalani, dan tujuannya hanya apa? Mengenal Dia. Ya. Jadi jangan berlama-lama muter-muter terjebak dalam konten atau peristiwa saja. Dalam konten ini ada yang namanya aktor tuh, ya. Guru, murid yang saling belajar. Guru pertama, orang tua kita. Orang tua kita diberi amanah. Aku titipkan anak namanya Cohen. Tugasmu adalah memberikan pelajaran, ujian, agar Cohen ini bisa menemukan konteks dari Sang Pencipta. Tapi yang terjadi apa? Cohen sibuk fokus berantem sama guru. Jadi ujiannya lupa dikerjain. Karena ujiannya nggak dikerjain, nggak lulus. Dan guru ini pun dia nggak bisa pergi. Karena dia harus menjalankan amanah yang diberikan. Sampai Cohen itu menemukan esensi. Kenapa saya dilahirkan dari orang tua saya? Kenapa saya harus mengalami apa yang harus dialami? Mungkin warisan luka batin, atau perlakuan yang tidak baik dari orang tua. Tapi itulah amanah yang dititipkan ke guru itu untuk kita. Nah, di saat Cohen bisa menemukan konteksnya, guru ini pun akan laporan tuh, dengan memberi restu. Itu yang saya alami. Saya berantem dengan orang tua saya sampai saya tuh nyungsep, habis semua. Sampai di titik saya harus balik, minta restu dari guru. Begitu doain gurunya, terbuka semua. Karena doa dari orang tua dan restu dari orang tua itulah nilai rapotnya saya, yang membuat saya itu semakin mengenal Dia. Terus saya nggak nyalain siapa-siapa lagi, netral saya. Netral. Dan doa ibu itu, ya teman-teman tahu lah ya, betapa dahsyatnya gitu. Nggak ada orang di dunia ini yang bisa mendoakan kita selain orang tua kita. Karena apa? Kita sama-sama belajar mengenai unconditional love. Itu saya alami waktu saya pertama kali ngelihat anak saya lahir. Saya nggak kenal dia, nggak ada namanya juga gitu ya. Tapi kenapa saya nangis gitu, terharu, happy, bahagia. Ternyata itulah bentuk unconditional love. Itulah yang diajarkan orang tua kita. Jadi jangan lupa, balik lagi ke guru, minta restu, minta diberi nilai rapot yang bagus. Kenapa? Karena kita semua itu terkoneksi. Ya. Kita ini semua diberikan ujian, diberikan tugas, diberikan amanah. Untuk apa? Untuk bisa saling belajar, biar bisa jalan bareng. Pada saat itulah nanti pada saat dia sudah mendownload sifat-sifat Tuhan itu, baru dia ditugaskan untuk turun ke dualitas
berbagi, memproyeksikan sifat-sifat Tuhan melalui dia yang sudah sadar, yang sudah menemukan esensi. Ya, hanya dengan hadir, hanya dengan berempati, mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Di bawah dia hanya menjadi alat peraganya Tuhan. Ya. Jadi simpelnya itu. Nah, saya berharap teman-teman nih ya bisa memahami kondisi posisi lagi di mana. Apakah masih sebagai yang mengalami konten, atau sudah bisa mengamati konten sehingga menemukan konteks, atau dia bisa mengumpul konteks dan merangkainya menjadi sebuah esensi. Gitu. Oke? Terima kasih. Kang Abu lanjut. Ada. Thank you kok. Mantap. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman, Ibu dan silakan. Ada? Ya, sorry. Terima kasih Kang Abu Kohen. Mengenai yang tadi kan yang kita tuh dalam keadaan senang sedih gitu kan harapannya dengan ikut yang seperti sekarang ini kan kita maunya dalam kesadaran terus, maunya kan seneng aja ya. Itu kan bisa kan? Enggak. Oh. Terus kalau saya sih alhamdulillah ya setelah ketemu Kang Abu, alhamdulillah setelah ketemu Kang Abu kok saya bisa ya gitu. Ya gitu sih, maksudnya setelah ada di dalam kesadaran itu tuh kayaknya ya alhamdulillah sih kita menerima aja gitu. Dengan kita menerima alhamdulillah sih ya dirasa yang itu aja gitu. Oke. Bahagia, seneng aja, damai, sejahtera. Thank you. Boleh tepuk tangan? Terima kasih. Gini. Dikit ya. Gini. Senang, sedih, baik, buruk gak akan pernah hilang dari hidup karena kita masih manusia. Cuman yang dulu waktu sedih bangetnya ke bawah, naiknya gak lama gitu kira-kira. Nah sekarang ngerasa gampang banget kok, oke-oke aja. Begitu turun, ke tengahnya cepat. Begitu kesininya cepat lagi. Begitu kesini cepat lagi ke tengah gitu. Tapi situasi ini nggak akan pernah hilang, gitu. Makanya tadi saya bilang enggak karena kenapa? Kalau kita masih punya panca indera, kita masih punya tubuh fisik, kita masih punya aku tiga, itulah permainan hidupnya gitu. Itu poinnya. Contoh, saya kasih contoh. Dulu sebelum belajar dan berlatih misalkan, begitu kesel bisa seminggu. Pernah ada yang ngalamin kesel dalam jangka waktu yang lama nggak? Nah, pernah. Ya, sip. Ya, pernah. Nih. Jurus pamungkas tuh. Silent treatment ya. Silent treatment. Kalau teman-teman ibu bapak hari ini masih kepikiran kejadian yang 7 hari yang lalu, itu namanya mood. Makanya, you are not in the mood. Yes. Kenapa? Ini masih nempel nih. Itu namanya mood. Kalau masih kepikiran sebulan setengah yang lalu, itu namanya temperamen. Oke ya. Jadi moodnya ada, temperamen tak. Kalau ingat 5 tahun, 10 tahun, itu namanya ngehe ya namanya. Itu namanya personal karakter. Kalau diungkit-ungkit. Nah sekarang pertanyaannya, kita nggak mungkin nggak mendapatkan susah, nggak mendapatkan benci, nggak mungkin. Kenapa? Karena point of view-nya kita masih diberikan yang namanya jiwa. Ini Kohen tiap hari ngomong kesadaran, marah aja, ya Pak ya. Nah, kesel mah kesel aja, benar nggak? Mumpat apa? Siapapun deh gitu. Nah artinya, sorry ya teman-teman ibu dan bapak, kita nggak disuruh stay di aku dua terus, enggak, karena nggak bisa. Tapi kita berlatih untuk saat tahu keluar, set dikit, begitu nanti asar, ihdinas siratal mustaqim, zep. Dari asar ke maghrib, zet belok, maghrib ihdinas siratal ke tengah lagi. Keluar ke tengah lagi.
keluar ke tengah lagi, dan nggak akan pernah selesai sampai kapanpun gitu. Jadi kalau ada yang bilang menuju sampai gini ya, maaf banget ya, aku sudah mencapai titik kesadaran, itu pret banget lah, udahlah, nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena dia evolving gitu. Dinamis, dia meluas, dinamis lagi, meluas lagi, kanan lagi, ke tengah lagi, kiri lagi, ke tengah lagi. Dan menariknya, penilaian kita kalau boleh pakai kata penilaian di hadapan Tuhan, bukan pada hasilnya, bukan. Tapi seberapa cepat kita dari ke kanan, ke tengah. Salah lagi, ke sini lagi. Teman-teman di bawah maaf ya, kalau nggak salah kita belajar nggak? Kalau nggak salah kita belajar nggak? Nggak mungkin. Jadi pembelajaran datang dari kesalahan. Maka ibu bapak sok banyak bikin dosa, bikin salah, silahkan. Dalam artian saat kita melakukan penyesalan, dosa itu kan penyesalan ya. Saat kita melakukan sesuatu, kita bisa mengambil pelajarannya. Jadi kata kuncinya adalah dari kesalahanku, pelajaran apa yang bisa aku ambil gitu. Jadi ngomong, aku tuh hidup gak mau berbuat kesalahan. Gak bisa. Karena memang di sini sistem trial dan error untuk dari salah jadi belajar. Dari salah jadi belajar. Kalau bisa sih jangan salah yang sama supaya bervariasi gitu kira-kira. Itu mulu gitu misalnya. Artinya apa? Kita akan banyak pelajaran dari konteks yang namanya kesalahan. Gitu Mbak kira-kira. Jadi keren tuh tadi, aku tuh udah nggak, karena sebetulnya bukan nggak ada, tapi begitu drop, naik, switching. Misalnya dulu marah seminggu, wah abis belajar sama Kohen gitu misalnya, lihat komalnya tiap Senin, Rabu, Jumat gitu, kok jadi 3 hari nih sekarang gitu. Tambah belajar lagi sejam, tambah belajar lagi 5 menit chaos, balik lagi, 5 menit chaos, balik lagi gitu. Dan itu kan skill. Dan skill itu terbangun dalam semua latihan yang diulang-ulang gitu. Makanya ritual pasti pengulangan. Ngomong-ngomong, kalau ngomong ihdinas siratal mustaqim, dia udah lurus atau belum? Belum. Jadi orang yang sholat itu adalah orang yang sesat. Bener gak? Maka tunjuki jalan yang gitu. Sadar aku belum lurus, maka aku sholat. Supaya lurus. Sadar aku gak lurus, aku sholat. Supaya lurus lagi. Diingetin 5 kali sehari gitu misalnya. Gitu. Nah jadi balik lagi teman-teman, kemampuan kita untuk kembali ke titik tengah itu tergantung bagaimana kita melatih semua regulasi ego, marah, benci, semuanya gitu. Ujungnya apa? Saat orang cepat ke titik tengah, berarti tingkat penerimaannya grafiknya naik gitu kira-kira. Gitu ya. Sip ya. Jadi kan kalau kita bicara dalam konteks kedinamisan selalu berubah segala sesuatu. Nggak ada yang sama. So that's why salah satu power yang paling penting, skill yang paling penting, kalau boleh saya kasih kata penting ya, itu adaptif. Saat kita bisa beradaptasi, kita akan terus ada di titik tengah gitu kira-kira. Pandemi kalau nggak adaptif, repot. Kebayang nggak kok? Zooman, audiensnya umur 70-80 belajar Zoom, kebayang nggak loh? Ini mencet apa, ini gimana gitu. Itu kalau nggak adaptif kan nggak akan bisa ikutan Zoom gitu loh maksud saya. Betul nggak? Dan PR paling besar dalam hidup adalah membunuh program lama untuk membaru kepada program yang baru. Itu paling PR banget gitu. Nah artinya nanti kita ngerti, our biggest enemy adalah diriku yang kemarin. Programku yang kemarin gitu. Gitu ya kira-kira. Mau nambahin kali kok? Silakan. Oh ya oke. Ya dari pelajaran hidup saya sih, saya kan menyadari kalau kodrat jiwa itu kan adalah bertumbuh. Nah yang menarik adalah untuk bisa bertumbuh, jiwa itu butuh tekanan memang. Ya. Masalah. Gas gitu ya. Betul. Jadi kalau nggak ada. Jadi tapi kalau ini kayak tertekan terus. Nah nanti tolak ukurnya memang betul kata Kang Abu tuh. Tolak ukurnya adalah durasinya tuh. Ada yang nggak terima seminggu, tapi begitu dia latihan, jadinya 3 hari. Terus dilatih lagi, jadinya 10 jam. Lama-lama sejam, lama-lama cuma 5 menit. Nah tolak ukurnya itu bisa di situ memang. Apakah jiwanya sudah bertumbuh atau belum? Nah makanya untuk terus kita bertumbuh kan kita kan
kodrat bertumbuh itu kan dari lahir sampai kita nanti wafat. Ya, itu proses jiwa bertumbuh. Nah, tekanan itu tuh bisa dari luar, bisa dari dalam. Tapi yang benar-benar membuat akselerasi adalah kita menekan diri kita sendiri. Salah satunya lewat puasa. Ya. Puasa itu adalah proses momentum untuk kita menekan diri kita sendiri, melepas yang bukan aku itu. Tidak hanya itu adalah salah satu praktek ya untuk proses untuk praktek soal takwa tuh. Bisa nggak kamu di satu ruangan nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV, ada makanan tapi kamu nggak sentuh gitu, nggak makan. Nah, itu kan proses takwa sebenarnya itu, ya. Nah, jadi memang butuh tekanan. Nah, dengan berpuasa itu kan adalah proses kita tuh menerima tekanan itu untuk kita menjadi lebih baik. Ya, dan kompetisinya itu bukan dengan orang lain, tapi versi diri kita yang kemarin yang seperti Kang Abu tadi bilang. Saya berusaha untuk bisa menjadi diri saya yang lebih baik dari diri saya yang kemarin, bukan dengan orang lain, bukan dengan di luar diri. Gitu, Kang. Oke. Sedikit nih menarik. Cohen tadi bilang ngomongin konten, konteks dan esensi. Kalau pinjam pakai tradisi Islam, konten itu namanya syariat. Konteks itu namanya tarekat, esensi itu namanya hakikat. Tiga-tiganya bersatu namanya ma'rifat gitu kira-kira. Ya. Yang menarik untuk mendapatkan konteks di wilayah jadi gini. Konten itu kalau ngomongin syariat lebih kepada jasmaniah. Tapi tarekat konteks lebih kepada batiniah. Contoh ya teman-teman ibu bapak, ini menarik banget ngomongin tentang tirakat sedikit aja. Semesta akan membawa kita suka atau tidak menuju kepada bangun gitu kira-kira. Mau nggak mau, gampangannya begitu. Pertanyaannya, mau mentirakatkan dirimu lapar atau dipaksa lapar gitu kira-kira. Karena ujung-ujungnya tirakat selesai. Mau kamu sekarang puasa atau nanti kamu sakit nggak boleh makan gitu. That's your choice. Mau kamu ngeluarin uang sedekah dengan sukarela atau mau dikirim pencuri ke rumahnya. That's your choice. Misal. Karena at the end of the day keseimbangan pasti akan terjadi. Suka atau tidak, cepat atau lambat, kita nggak bisa ngelepas ini semua gitu. Makanya selagi nggak dipaksa, aku berniat mentirakatkan nggak makan nggak minum meskipun aku bisa beli banyak makanan hari ini. Makanya nilai puasa bukan saat teman-teman nggak makan nggak minum, bukan sih sebenarnya. Teman-teman maaf ya, punten ya ibu bapak maaf nih. Orang yang puasa itu orang yang banyak makan atau nggak pernah makan? Yang banyak makanan atau yang nggak ada makanan? Ya kalau orang nggak ada makanan, ya nggak akan puasa. Orang nggak pernah makan kok gitu kira-kira. Aduh sorry aku tuh nggak ikut belanja, kenapa? Emang nggak punya duit, ya udah. Tapi kalau punya duit dia menahan nggak belanja, itu value-nya gitu. Dia bertirakat, dia punya power, tapi dia tidak menggunakan power itu gitu. Oke nggak sampai sini? Contoh nih. Kita tahu bahwa puasa atau imsak itu artinya holding on, nahan nih. Artinya aku punya kekuatan tapi nggak aku pakai. Kenapa? Karena aku melatih untuk mengontrol nafsu gitu misalnya. Makanya kan kalau di bulan puasa di umat Islam lagi puasa, siang kan nggak makan, betul nggak Bu Pak? Makan di siang nggak makan bukan niatnya lapar, bukan. Tapi satu kesadaran bahwa aku bisa beli makan siang, tapi aku tidak mengambil hak makanku. Aku memilih lapar, tapi hak makan ini aku kasihin ke fakir miskin. Itu namanya puasa. Jadi jangan sampai nahan makan siang, nahan ngasih juga. Akhirnya apa? Mindahin jam makan ke maghrib semuanya. Itu bukan puasa, mindahin jam makan. Di sini balas dendam nanti gitu kira-kira. Ya Bapak maaf ya kita ngomongin realitas. Di waktu di bulan Ramadan kira-kira lebih irit, lebih boros. Aneh ya. Betul nggak? Justru jangan-jangan bulan Ramadan ini bulan pemborosan nasional, benar nggak? Padahal di 1726 Quran, pemboros-pemboros itu saudara setan.
Quote and quote gitu ya. Nah jadi apa yang tadi disampaikan nih ya dari ketiga ini, yuk kita jangan sibuk hanya ngonten, kita juga masuk ke konteksnya dan esensi. Dan satu hal, kalau saya pinjam dari Ibnu Arabi, puasa itu ibadah paling tinggi. Kenapa coba? Nggak bisa diflexingin, dah gitu aja. Iya, syahadat bisa teriak nggak? Asyhadu Allah, gitu nggak kira-kira? Gimana kok? Login lama-lama ya, jangan kok. Nggak usah ya. Karena kalau saya login takut Kang Abu log out. Nah gitu hukumnya ya, lo login gua log out ya gitu. Ini udah kepenuhan, nggak usah udah ya. Syahadat bisa teriak-teriak nggak? Bisa diflexingin nggak? Bisa. Sholat, pasang handphone, Allahu Akbar, bisa nggak? Bisa. Zakat, bisa. Cetek. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, tapi followers tahu semua karena diposting gitu misalnya. Betul nggak? Umroh haji, udah nggak usah ngomong lah, cekrek. Tapi puasa nggak bisa diflexingin. Masa mau ngomong, mas aku puasa, nggak bisa ya, gitu. Ini bukti aku puasa, enggak. Betul nggak? So itulah kenapa konteks dalam perspektif ini Allah bilang dalam sebuah dalam concernnya gitu, dia bilang puasa itu untukku kata Allah. Akulah hadiahnya. Kenapa? Karena kita lagi melakukan perilakunya Tuhan. Allah nggak makan nggak minum, benar? Allah tidak tidur, benar? Waktu puasa kita mengurangi makan, mengurangi minum. Saat kita nggak makan nggak minum, saat kita mengurangi tidur, kita lagi meng-Allah gitu kira-kira. Wajar aku duanya nyala, saat aku empatnya diam, tumakninah, saat aku tiganya hening, khusyuk, aku duanya pasti kebuka gitu. Oke? Makanya kata kuncinya diam. Diam aja. Dah. Dan mau diem itu nggak mungkin kalau nggak diniatkan. Dah, saya mau niat diem 2 hari, nggak mau terima telepon, nggak mau gimana, pokoknya mau diem, mau diajak makan, mau diajak arisan, enggak. Kenapa? Saya lagi bertirakat untuk diem. Ya, terserah lah ya. Tapi poin saya di era sekarang untuk diem itu tantangannya besar banget. Dan kalau itu tidak diniatkan, tidak diizinkan, nggak akan kejadian gitu. Makanya kenapa puasa? Kalau ngomongin ayat dikit ya Pak ya, maaf ya. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kalau mau dimaknakan secara esensi, statement ini cuma sederhana gini. Wahai jiwa-jiwa yang terpanggil, sudah waktunya. It's time. Nggak usah nunggu dulu ada celaka, nggak usah nunggu dulu ada bencana, ada panggilan. Sebelum ini terjadi, ada panggilan, kita latihan dulu gitu kira-kira. Quote and quote nih. Nggak usah nunggu dulu dapat dari prodia merah, semua kolesterol tinggi, ini tinggi, baru aku puasa. Mending puasa dulu, ininya nanti jadi beres gitu kira-kira. Jadi suka atau tidak, cepat atau lambat, semuanya akan mengalami, tinggal kita mau mentirakatkan diri atau tidak. Dan saat kita berniat dan menyengajakan untuk mentirakatkan diri, itu kita akan naik ke, kalau tadi bahasanya Kehen, naik ke level yang paling atas gitu. Dan saat tubuh diam, jiwa nggak terlalu hektik, ada perubahan habits nggak? Ada. Pelan-pelan rubah lagi, akhirnya jadi ganjil. Itulah nanti disebut nuzulul Quran. Quran yang bukan dihatamkan, tapi Quran yang udah jadi perilaku. Begitu baca ayat, orang-orang yang bersedekah baik lapang maupun sempit, dia akan menjadi bahagia. That's it. Nuzulullah, kenapa? Sedekah habisnya. Itulah nuzulul Quran. Jadilah orang pemaaf, habisnya saya maafin. Itulah nuzulul Quran. Nah saat Qurannya turun, dilakukan, diamalkan, dapat insight, baru datang nanti namanya Lailatul Qadar. Kadarnya udah tepat gitu. Insight dapat. Ini ibu bapak tadi waktu Kohen ngomong A, B, C, dapat gini nggak? Oh iya ya. Dapat gitu nggak? Ada insight nggak? Nah itulah Lailatul Qadar sebenarnya. Iya, maksudnya poinnya bukan itu gitu. Tapi kita dapat getting. Sekarang saya tanya, yang tadi Kohen omongin, iya ya itu keluar atau ke dalam? Berarti semuanya sebetulnya udah ada belum? Cuman Kohen lagi jadi bidan untuk kita semua. Membantu melahirkan. Karena semuanya udah ada di dalam dirimu. Itulah fungsi guru.
Itulah fungsi siapapun yang ada di luar kita untuk melahirkan sesuatu yang ada di dalam gitu kira-kira. Karena semuanya within us. Titik. Itulah kenapa Allah bilang, aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Gak pernah ada yang lebih jauh gitu kira-kira. Oke? Sip, mangga. Punten mau nanya ke Ya. Kohen, Ya. mungkin sekedar pengetahuan aja. Ya. Buddha itu agama atau ajaran? Buddha. Buddha. Ya. Kemudian ada Siddhartha Gautama. Ini mah Buddha murtad Bu, jadi jangan ditanya lah. Ada Siddhartha Gautama ya. Hanya pengen tahu aja, apakah itu sosok seperti Yesus di Kristen atau gimana gitu? Mungkin bisa Ya. dijelasin. Oke. Terus kalau memang Buddha itu agama, syariat tirakatnya kayak apa? Kasih. Wah, mampus lo. Ujian ini, ujian. Terima kasih Ibu. Ya, jadi pertama-tama betul kata Kang Abu, saya Buddha yang murtad ya sebenarnya. Jadi begini, Buddha itu adalah sebuah jalan hidup yang berkembang menjadi agama. Ya. Dan tujuan dari pelajaran agama Buddha itu soal menyelamatkan diri dia sendiri. Jadi fokusnya dia ke dalam diri. Ya. Dan Buddha itu adalah orang yang tercerahkan. Siddhartha Gautama adalah orang yang bertirakat, melatih diri, mengenal dirinya sendiri sampai tercerahkan, bisa keluar dari yang namanya itu penderitaan, roda penderitaan. Karena pada saat di awal itu manusia itu tidak bisa lari dari lahir, ya, sakit, tua dan mati. Inilah sumber penderitaan manusia. Nah, Buddha itu dia menanggalkan status pangeran, semua kegemerlapan dunia hanya untuk mencari pencerahan. Bagaimana saya bisa membawa manusia itu keluar dari 4 penderitaan ini? Nah, disitulah dia mulai melakukan tirakat, bersemedi, bermeditasi, mempersiapkan dirinya untuk menerima pencerahan itu, menemukan pencerahan itu. Sampai di titik dia tercerahkan dan orang yang tercerahkan disebut sebagai Buddha. Gitu. Ya. Makanya kalau kita lihat dari para pemuka agama yaitu biku, ya, dia melakukan tirakat yaitu ada puasanya juga setiap hari. Jam tertentu, waktu tertentu. Ada juga aturan-aturannya yang tidak boleh dilanggar. Dia tidak boleh megang uang, dia tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis, ya. Nggak boleh kalau benar-benar biku ya. Jadi ada samanera itu lagi diuji, kalau lanjut jadi biku. Bante. Bante. Sampai di titik tuh dia harus melepas tuh status. Misalnya dia sudah punya istri gitu kan, dia harus melepas itu. Nah itu bentuk tirakatnya sih. Makanya tapi hakikatnya adalah pemahaman dari agama Buddha itu soal menyelamatkan diri sendiri, keluar dari putaran karma baik dan buruk, terus yang namanya reinkarnasi sampai dia keluar dari samsara itu dan terlepas dari 4 penderitaan, lahir lagi, sakit lagi, tua lagi, mati lagi. Itu yang tujuan dari pembelajaran agama Buddha. Nah yang menarik adalah dia ternyata tuh ada tiga rangkaian sih sebenarnya Tridharma itu. Ada Buddha, ada Konghucu, sama Taoisme. Kalau Buddha itu soal hubungan antara diri dengan diri sendiri, Konghucu itu dengan alam, ya. Kalau Taoisme dengan pencipta. Jadi ada 3 rangkaian di situ. Nah, makanya ya kalau kita jadi seeker, ya kita harus open. Kalau kata Kang Abu, open belief, ya. Jadi saya
menggugat belief saya sendiri, sehingga saya membuka diri untuk belajar belief-belief yang lain, untuk menemukan ya yang bagi saya itu adalah pencerahan bagi saya, gitu Ibu. Oke? Sama-sama. Ayo tepuk tangan dong, keren. Intinya kalau tercerahkan namanya Buddha. Kalau dablek namanya bodoh. Itu kan bahasanya dari situ gitu. Jadi awakening. Jadi Buddha tuh yang pernah ngobrol sama Bante, betul Bu, Buddha tuh adalah awakening. Gitu. Awakening itu tercerahkan, tersadarkan gitu intinya. Oke ya? Sip ya? Kalau begitu kita hening dulu sejenak sebelum kita tutup. Dapat something hari ini Ibu dan Bapak, teman-teman? Hopefully ya, kita kunyah pelan-pelan, kita icip-icip, dan yang paling pasti kita akan alami masing-masing dengan menyaksikan langsung. Kita hening sejenak, santai dan rileks. Mari sejenak beristirahat untuk membiarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Mari beristirahat sejenak dari menilai, menganalisa, hanya mendengarkan. Begitu pemaknaan hadir dan lewat, saksikan. Begitu pikiran hadir dan lewat, saksikan. Saat masa depan berkunjung, kembalilah ke nafas, saksikan. Saat masa lalu berkunjung, kembalilah ke nafas, saksikan. Santai dan rileks. Bersyukur, berterima kasih. Dan mengizinkan, membiarkan kasih sayang Allah untuk membantu melepaskan semua apa yang masih berat saat ini. Apa yang belum diterima saat ini, lepaskan. Bersyukur, berterima kasih. Terima kasih. Tidak tergesa-gesa, santai aja, matanya boleh dibuka perlahan-lahan. Dan boleh saling memeluk teman sebelahnya untuk berterima kasih dan memaafkan. Terima kasih dan memaafkan. Thank you. Thank you. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Ibu dan Bapak. Hatur nuhun.